Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Bunyanun Arifin MPD, yang saya hormati dosen-dosen lainnya, yang saya hormati para pejuang menuntut ilmu, yakni para mahasiswa seluruhnya serta Isa Salahuddin Al-Ayyubi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resensi bedah buku saya, yakni buku saya ini yang bertentangan dengan untuk perguruan tinggi, yakni pendidikan agama Islam. Nah, ini saya sudah bedah buku tersebut, saya sudah baca, dan sangat luas wawasannya sekali ini, sangat luas. Ketika teman-teman mahasiswa yang lain ingin membedah juga, ingin mencari ilmunya tersebut di dalam buku tersebut ini, silakan dicari, boleh dengan meminjam atau dengan dicari beli di toko-toko lain. Nah, judulnya pendidikan agama Islam. Sangat penting sekali pendidikan agama Islam, terutama untuk kita, bagaimana tata cara menjadi orang yang beragama Islam dan berpendidikan. Nah, itu adalah dindingnya kita sebagai umat Islam, harus berpendidikan, harus mempunyai ilmu dihiasi, diiringi dengan adab-adab, akhlakul karimah. Lalu di dalam buku ini sangat banyak ilmunya tersebut, saya sudah bedah. Nah, ini adalah penyusunnya oleh dengan Ahmad Toto Suryana FMPD, lalu Cecep Alba MA, lalu penyusunnya ada Samsudin dan Haji Ujin Azizah MSI. Lalu ada editornya Dr. Haji Toto Suryana MPD, katnya adalah Dr. Abdul Mu'in. Lalu desain covernya Wali Haryana, dan settingnya adalah Selamat Purnama. Jadi buku ini sungguh luas sekali wawasannya sangat luas sekali. Ketika teman-teman sekalian mau membaca, silakan sok dipelajari dengan baik-baik dengan mencari buku tersebut, judulnya Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi, yakni untuk kita sendiri sebagai mahasiswa harus rajin membaca dan menulis agar ilmunya tersebut terulang-ulang, seperti pisau yang sedang diasah. Pisau kalau diasah terus-menerus akan tajam, dan kita selagi masih mau berusaha, selagi mau ikhtiar, teruslah diasah untuk membaca buku agar menambah wawasan kita, dan kita akan terus berjalan di jalur yang positif, mengikuti relnya tersebut. Ciptaannya pada penerbitnya yaitu 3 Mutiara ciptaannya di sini. Lalu buku tersebut ini mempunyai 2 cetakan. Nah, ini daftar isinya. Babnya tercakup pada ada 13 bab. Sangat luas sekali, Masya Allah, Tabarakallah. Sangat luas sekali. Ada bab pertama adalah manusia, alam semesta, dan agama.
Lalu bab yang kedua agama Islam, dan bab ketiga adalah sumber ajaran Islam. Terus selanjutnya ada keempat, kerangkaan dasar agama Islam. Yang kelima ada akidah Islam. Yang keenam adalah syariah. Yang ketujuh adalah munakaat. Yang kedelapan adalah bab yang sistem kewarisan Islam. Yang kesembilan adalah tidak pidana atau jinayat. Yang kesepuluh ada bab tentang kerjasama umat beragama. Dan ke-11 ada tentangnya akhlakul karimah. Yang ke-12 ada takwa. Takwa yang berarti mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ke-13 ada bab akal dan wahyu. Nah, tercakup seluruhnya. Alhamdulillah, saya sudah bedah satu persatu. Dari bab yang pertama itu terbagi kan menjadi berapa tadi? Bab pertama itu menjelaskan manusia, alam semesta, dan agama. Nah, terbagi menjadi ada dua materi, ada 5 materinya juga. Yang ke-1 manusia dan alam semesta. Contohnya seperti kayak gini contohnya. Kita dilahirkan di muka bumi ini dari alam rahim ibu, turun ke alam bumi. Ke alam bumi kita sudah diajanin, dikomati. Nah, itu ilmu tersebut itu dari Gusti Allah ngasih ke wahyu pelantara ke malaikat Jibril. Nah, itulah ilmunya ke Kanjeng Nabi, sangat bersanad-sanad sampai kita sebagai umatnya akan terus melaksanakan ilmunya tersebut. Itu diajarin saja, dikomatin pas kita lahir turun ke alam bumi, itu sudah diajarin, itu namanya ilmu dikomatin, itu ilmu. Nah, menanjak dewasa pelan-pelan. Nah, membahas ini tentang kelahiran di muka bumi ini, di alam jagat raya ini. Lalu tadi saya sudah bedah ini manusia tersebut sudah melonjak dewasa, dari kanak-kanak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi lansia, dan sudah tua. Itu pasti awal permulaan dengan prosesnya dulu, dengan lingkungan sekitar yang ada di masyarakat tersebut. Dengan lingkungan sekitar berkembanglah pelan-pelan prosesnya kita menjadi melonjak dewasa. Dengan disitulah kita dapat berinteraksi, berkomunikasi, bersosiologi dengan masyarakat tersebut. Nah, didampingi oleh orang tua mengirimkan anaknya ke guru untuk belajar untuk mencari pendidikan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus terutama agama tersebut. Agama paling pertama ya, agama dan ilmu umum kudu diseimbangkan, harus diseimbangkan dengan sebaik-baiknya, biar kita tidak gampang dibohongin oleh orang lain. Seperti itu. Sungguh ini sangat saya baca, saya bedah, alhamdulillah dapat sekian ilmu, saya tancapkan saya di diri saya pribadi, tapi saya jalani pelan-pelan, insya Allah manfaat, maslahat oleh diri sendiri, keluarga maupun masyarakat orang lain. Nah, makhluk hidup di muka bumi ini pengetahuannya terbagi menjadi 3. Ada makhluk hidup merupakan produk langsung dari proses yang terjadi di atas bumi, karena ia memiliki sifat dasar kimia yang sangat sama. Sifat dasarnya ada yang sama, ada sifat-sifatnya. Sopan satunya ada yang berbeda-beda manusia. Seperti itu. Yang kedua, kehidupan merupakan urutan dan tahapan reaksi kimia ketika
atom-atom bergabung dengan membentuk senyawa sederhana. Dan yang ketiga, kehidupan makhluk yang sederhana. Nah, itu seperti ini tentang yang pertama, yang materi dari tadi ada manusia, alam semesta, dan agama. Nah, kehidupan kita di alam jagat raya ini, di muka bumi ini, ingat terutama dengan agamanya tersebut, pendidikannya juga harus dipelajari, dan mobil khusus bagi kita mahasiswa Staisa Salahuddin Al-Ayyubi, perguruan tinggi agama Islam, terutama agama tersebut harus dipertahankan, harus dipelajari dengan baik-baik, lalu diseimbangkan dengan oleh ilmu umum gitu. Dunia dan akhirat, ilmu dunia dan akhirat harus diseimbangkan dua-duanya. Dan materi kedua saya sudah bedah, tadi saya sudah bacakan, ada pandangan Islam tentang alam. Pandangan Islam tentang alam semesta. Bagaimana caranya manusia melihat kepada alam-alam sekitar dengan ciptaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh, semisalnya gini. Kita melihat pepohonan, pohon jambu. Kita membayangin, oh ini ciptaanmu ya Allah. Saya akan rawat, saya akan siramkan dalam sehari 2 kali. Contoh pagi dan sore. Kita sayangi tumbuhan tersebut. Kita selalu merenungkan ini ciptaan Allah, saya juga ciptaannya. Jadi saling perhatian, saling pedulilah satu sama lain, walaupun alamnya beda. Kita nama alam manusia, dan itu alam pepohonan dan lain-lain, maupun binatang, silakan. Kita tetap harus berbuat baik, intinya seperti itu. Lalu saya sudah membaca tentang materi yang ketiga adalah manusia menurut agama Islam. Tadi saya sudah pelajari. Lalu saya baca tadi bedah tentang pandangan Islam tentang alam begitu. Nah, tadi kan pandangan Islam tentang alam yang kedua saya sudah jelaskan dikit. Saya lanjutkan kembali tentangnya, masuk ke dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran, contoh, Al-Quran tidak membicarakan asal mula alam semesta detail, namun dalam berbentuk istidrat yang menggambarkan penciptaan mulia, proses bertahap dan memerlukan waktu. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan ayatnya. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyamin wa kana 'arsyahu 'ala ma'in liyabluwakum ayyakum ahsanu amalan. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, adapun arsy-Nya telah tegak pada air untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih tinggi amalnya. Quran surat Hud ayat 1 ayat 11. Nah, itulah penjelasannya. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya, langit dan bumi ini, alam jagat raya ini, di dalam 6 hari. Adapun arsy-nya di atas langit masih ada langit, namanya arsy, paling tertinggi. Suratul Muntaha, Rob, itulah paling tertinggi. Allah ciptakan dengan pelan-pelan. Nah, kita renungkan bagaimana. Renungkan sekarang. Kita diciptakan dari tanah,
sehingga bisa ke alam dunia ini. Kita kudu harus renungkan baik-baik dan mempelajari ilmu agama tersebut sangat penting untuk kemaslahatan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Sungguh baiklah buku ini, sangat berguna untuk kita bersama. Sebagai mahasiswa harus semangat terus untuk mempelajari apa yang harus diinginkan, apa yang harus diniatkan dengan kolbunya. Dengan hati kolbu dijalankan dengan ikhtiar usaha kita, insya Allah apa yang kita mampu kita akan terlaksana. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Ayo semangat, jangan lupa membaca buku, menulis dan kegiatan lainnya yang positif. Selagi kita masih ada di jalur yang benar, insya Allah bakal selamat. Masih di dalam jalur yang rel keretanya yang lurus, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Harus menuntut ilmu dengan wajibnya kita bagi kaum muslim dan muslimat. Nah, ingat ya kawan-kawan seluruhnya, teman-teman saya mahasiswa Setaisa, jangan lupa membaca buku, karena membaca buku itu adalah wawasan bagi kita, ilmu yang bermanfaat, maslahat untuk kita, untuk keluarga dan masyarakat yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ilmunya manfaat, mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Apabila pembacaan atau dari pertama saya presentasi, saya minta maaf, mohon dimaafkan. Inilah hasil resensi saya, hasil bedah buku saya yang berjudul Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi. Berarti tercakup seluruhnya adalah kita mahasiswa, ya, mahasiswa untuk belajar membaca. Nah, perguruan tinggi kan kita mahasiswa Setaisa, mudah-mudahan buku saya bermanfaat untuk kalian, untuk saya pribadi dan dosen tersebut. Semoga bisa terima hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Apabila penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Ya, inilah bukunya tersebut untuk perguruan tinggi pendidikan agama Islam. Namun sekali lagi, untuk kebagusan buku ini sangatlah luas wawasannya. Sungguh ilmunya bermanfaat mudah bagi kita. Bagi yang mau membacanya, silakan mau cari di toko lain, pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan tinggi. Nah, kekurangan dari buku ini, kekurangannya cuman saya lihat dari depan covernya ini, saya ingin dicerahkan lagi gitu, ingin dicerahkan lagi dengan warna yang lain gitu. Cuman itu saja. Cuman di dalamnya tersebut ini sangat bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan kalian teman-teman saya bisa membaca buku tersebut ini untuk maslahat buat kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Dengan baca buku kita tidak akan nyasar lah gitu, tidak akan nyasar. Membaca buku dapat wawasan, insya Allah dimanapun soal tersebut, insya Allah kita bisa menjawabnya dengan wawasan kita telah membaca buku. Nah, untuk membaca buku jadilah pedoman untuk kita. Nah, itulah Kanjeng Nabi aja bilang ikro, maka bacalah. Kita wajib membacanya. Entah baca kegiatan apa, mengaji dan lain-lain, itu untuk secara pribadi kalian. Yang penting sering-sering membaca, mutolaah, ngederes namanya, teruslah menuntut ilmu diulang-ulang, diasah terus-menerus, insya Allah. Seperti pisau yang tadi saya bilang,
Pisau kalau diasah terus menerus insya Allah akan tajam. Nah, kita membaca terus menerus insya Allah akan menambah wawasan kita. Insya Allah bermanfaat untuk kita bersama. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Untuk dosen Pak Dr. Pak Bunyanun Arifin MPD, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bagus, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.